Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmala dengan akhiran NIM 51. Di sini saya akan membawakan materi teks ulasan kelas 8 SMP. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang anak-anak, siang ibu. Apa kabar nih kalian hari ini? Baik semua ya. Ibu mau nanya, apakah hari ini ada yang tidak turun atau ini? Siapa? Boleh sebutkan, ibu mencatat buat presensi nanti. Leni, Poni, Erinda sama Ailani. Nah, itu keterangannya apa aja? Ada yang sakit kah atau ini? Leni sakit, Poni masih olimpiade. Kita doakan ya, semoga teman kalian yang sakit cepat sembuh, dan yang punya keterangan semoga dia dapat hadir di pelajaran selanjutnya, dan yang ikut olimpiade semoga menang. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Dan untuk Aldi, silahkan dipimpin ya doanya. Sebelum kita mulai pelajaran percayaannya supaya kita bisa mendapatkan doa. Anak, untuk hari ini kita akan mempelajari apa itu teks ulasan. Dari kalian nih, udah pernah dengar nggak teks ulasan? Belum ya. Karena kalian pada belum dengar nih atau belum ada yang tahu, ibu akan menjelaskan ya untuk pengertiannya. Jadi, teks ulasan adalah jenis tulisan yang memberikan evaluasi, pendapat, atau analisis tentang suatu karya seni, produk, atau layanan. Ada banyak hal yang bisa diulas seperti film, buku, pertunjukan teater, musik, produk-produk teknologi, dan masih banyak lainnya. Teks ulasan juga sering disebut sebagai teks resensi. Kalau dalam bahasa sehari-hari itu kita bisa menyebutnya review atau penilaian suatu produk. Isi dari teks ulasan adalah fokus memberi penilaian terhadap suatu karya atau suatu hal. Untuk pengertian, apakah sudah ada yang mengerti atau ada yang mau bertanya? Buku lanjut ya. Selanjutnya yaitu apa aja tujuan teks ulasan. Jadi tujuan yang pertama yaitu membantu pembaca memahami isi dari sebuah karya. Jadi teks ulasan memberikan gambaran umum tentang isi karya, seperti alur cerita, tema, atau topik utama, sehingga pembaca mendapat pemahaman awal tanpa harus langsung mengkonsumsi karya tersebut. Untuk yang kedua yaitu menyampaikan pandangan kepada pembaca sebelum mereka menikmati suatu karya. Jadi yang kedua itu penulis ulasan berbagi pendapat atau sudut pandangnya terlebih dahulu, sehingga pembaca bisa memiliki bayangan atau ekspektasi sebelum membaca, menonton, dan mendengarkan karya itu sendiri. Yang ketiga yaitu menjelaskan kelebihan dan kekurangan suatu karya. Jadi ulasan itu bersifat objektif dengan memaparkan sisi positif maupun negatif dari sebuah karya secara seimbang agar pembaca mendapat penilaian
memberitahu pembaca apakah suatu karya itu layak untuk dilihat, dibaca, atau dimiliki. Ini adalah salah satu fungsi rekomendasi. Ulasan membantu pembaca mengambil keputusan apakah suatu karya itu bisa dapat dibaca, dilihat, atau serta dimiliki. Yang kelima yaitu memberitahu informasi tentang sebuah karya dengan jelas kepada pembaca. Jadi ulasan itu menyajikan informasi dasar seperti judul, pengarang atau sutradara, tahun terbit, genre, serta sinopsis secara ringkas dan mudah untuk dipahami. Yang keenam yaitu memberitahu pembaca perbandingan karya yang diulas dengan karya lain yang serupa. Jadi pengulasan membandingkan karya tersebut dengan karya sejenis lainnya agar pembaca bisa menilai posisi atau keunikan karya itu tersendiri. Terus, apakah sudah bisa dipahami dari tujuan teks ulasan? Oke, lanjut. Jadi di sini ada struktur teks ulasan. Yang terdapat 5 struktur teks ulasan terdiri dari identitas karya, orientasi, sinopsis, analisis, dan evaluasi. Terus ini penjelasan dari masing-masing unsur. Yang pertama yaitu identitas karya. Pada bagian ini wajib mencantumkan identitas karya selengkap lengkapnya dan sejelas-jelasnya, seperti gambar atau foto karya yang diulas lengkap dengan rincian karyanya. Misalnya untuk buku, identitas yang bisa dimasukkan antara lain seperti judul buku, penerbit, pengarang, jumlah halaman, nama penerbit, serta tahun terbit, hingga ukuran dimensi buku. Apabila yang diulas adalah film, kita bisa memasukkan judul film, sutradara, pemain, skenario-nya, nomor produksi, hingga durasi di bagian identitasnya. Yang kedua yaitu orientasi. Bagian orientasi ini biasanya ada dalam paragraf pertama teks ulasan dan menjelaskan bahwa karya yang dibahas ini menarik perhatian luas dari berbagai kalangan. Menunjukkan bahwa karya ini dikenal dan diminati banyak orang. Misalnya menyebutkan penghargaan yang diperoleh oleh karya tersebut atau banyak jumlah penonton karya tersebut. Selanjutnya yaitu sinopsis. Nah, sinopsis ini berisi tentang ringkasan dari isi karya yang diulas. Apabila yang diulas berupa novel, film, atau pementasan drama, sinopsisnya bisa berupa jalan cerita dan suatu karya. Kalau yang diulas berupa lagu atau karya non-fiksi, sinopsisnya dapat berupa rangkuman isi karya secara garis besarnya. Terus selanjutnya analisis. Nah, analisis ini berisi paparan tentang keberadaan unsur-unsur karya pada ulasan novel, film, atau drama. Analisisnya dapat berupa penjelasan tentang unsur intrinsik, tema, tokoh, latar, dan alurnya. Untuk ulasan lagu, kita bisa memasukkan unsur analisisnya seperti estetika dan komposisinya. Selanjutnya yaitu evaluasi. Nah, evaluasi pada teks ulasan berisi penjelasan tentang kelebihan dan kekurangan pada karya tersebut. Kelebihan dan kekurangan yang disampaikan bisa dilihat dari isi, tampilan, bahasa yang digunakan. Di bagian ini kita juga bisa memberikan penutup dengan kesimpulan tentang penilaian akhir karya. Sampai sini apakah bisa dipahami? Jadi ini ada ciri-ciri teks ulasan. Yang pertama itu isinya mencakup poin-poin positif dan negatif dari karya yang diulas. Yang kedua, struktur teks meliputi pengenalan, interpretasi, penilaian, dan ringkasan. Ketiga, menyatakan sudut pandang penulis terhadap konten karya yang diulas.
dibahas. Sampai sini sudah dipahami. Selanjutnya yaitu terdapat jenis-jenis teks ulasan. Yang pertama yaitu teks ulasan informatif. Teks ulasan informatif berupa jenis ulasan yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang analisis mendalam atau opini subjektif. Ulasan ini biasanya hanya memuat informasi dasar seperti jenis karya, judul, pengarang, sutradara, atau penciptanya, serta genre serta ringkasan isi atau alurnya. Yang kedua yaitu ada teks ulasan deskriptif. Ulasan deskriptif ini bertujuan memaparkan karya secara detail, menunjukkan aspek menarik seperti karakter, latar, teknik, serta sinematografi atau gaya penulisan. Penulis ini tidak hanya memberikan info umum, tapi deskripsikan elemen penting agar pembaca paham isi dan karakteristik karya dengan jelas. Terus terdapat ada ulasan kritis. Ulasan deskriptif. Ulasan kritis ini bisa berisi teks ulasan yang kita ciptakan dengan pemikiran yang kritis. Sampai sini dapat dipahami. Nah, di sini terdapat kaidah kebahasaan teks ulasan. Yang pertama yaitu konjungsi penerang, menjelaskan kejadian dalam kalimat yang ditandai dengan kalimat bahwa. Contohnya yaitu penulis menyampaikan bahwa karya ini terinspirasi dari lingkungan sekitarnya. Terus yang kaidah kebahasaan yang kedua yaitu konjungsi temporal, menunjukkan hubungan waktu antar peristiwa ditandai kata seperti sebelumnya, kemudian, dan semenjak. Contohnya yaitu film ini populer semenjak dirilis. Nah, contoh selanjutnya yaitu sebelumnya novel ini dikritik. Nah, selanjutnya terdapat contoh penulis rilis buku satu, kemudian buku yang kedua. Yang ketiga yaitu konjungsi penyebaran. Konjungsi ini biasanya terdapat ada sebab dan akibat, ditandai dengan kalimat karena atau sebab. Contohnya film ini layak penghargaan karena alurnya mengejutkan. Dan ada contoh lain seperti buku dibeli banyak sebab bahasanya mudah dimengerti. Nah, yang terakhir yaitu ungkapan saran, beri ajuan atau usul ini ditandai dengan kalimat hendaknya, sebaiknya, dan seharusnya. Contohnya seperti hendaknya gambaran berwarna. Terus contoh selanjutnya, seharusnya sutradara cermat pilih pemain. Dan ada lagi contohnya, sebaiknya sampul gambarkan isi buku. Nah, di sini ada langkah-langkah menyusun teks ulasan. Nah, yang pertama yaitu mencatat identitas buku atau karya yang akan diulas, yang meliputi judul, penulis, nama penerbit, tahun terbit, termasuk ketebalan buku, kalau perlu termasuk harga bukunya. Yang kedua yaitu mencatat hal-hal yang menarik atau hal yang penting dalam suatu karya tersebut. Yang ketiga, menelaah kelebihan dan kelemahan karya tersebut. Yang keempat, merumuskan kesimpulan tentang isi dan pesan-pesan karya itu secara keseluruhan. Yang terakhir yaitu membuat saran-saran untuk pembaca. Sampai sini dapat dipahami? Nah, ini ada coba akan kasih salah satu contoh teks ulasan. Nah, di sini ada contoh teks ulasan novel yang berjudul Mariposa. Nah, identitas karyanya itu seperti judulnya terdapat Mariposa. Penulisnya di situ ada
ini adalah simpatis ya, kisahnya ringan yang sesuai dengan segmentasi pasarnya. Namun beberapa adegan mudah ditebak dan konfliknya yang dihadirkan itu tidak begitu kompleks. Nah, sampai sini dapat dipahami. Nah, setelah kalian sudah baca-baca ini, ibu akan kasihkan kalian apa ya? Ada contoh, bukan contoh sih, kalian kerjakan. Namun sistemnya nih kayak gini. Ini novel yang dibutuhkan. Aku akan kasih kalian beberapa waktu untuk mencari identitas karyanya, sinopsis, analisisnya. Ibu kasih waktu sekitar berapa menit ya? 5 menit, apakah cukup? Ibu, berarti novel yang sebelumnya tadi itu kayak novel yang Dilan gitu ya, Bu? Iya, betul sekali. Tapi dia versi, ya kan kalau di Dilan tuh cowoknya sih yang ngejar-ngejar, nah tapi untuk Mari Kotanya ini ceweknya yang ngejar-ngejar gitu lah, cerita anak muda. Nah, berikut ini kalian akan membuat teks ulasan dari novel Bika dan Buku. Tadi sih kalian akan mencari identitasnya, orientasinya, sinopsisnya, analisis dan evaluasinya. Untuk waktu 5 menit apakah cukup? Nah, nanti ibu akan tunjuk kalian satu-satu ya untuk menyebutkan apa analisisnya, apa identitasnya, nanti ibu tunjuk secara acak. Harap dikerjakan dengan baik ya. Iya, Bu.
yang baru menjadi daya tarik utama mobil ini. Lalu gaya bahasanya juga ringan, namun tetap menyentuh hati. Ada pun juga kekurangan dari model ini, yaitu bagian awal cerita itu terasa lebih lambat dan premis kehidupan yang merupakan film klise dalam genre romansa. Nah, untuk secara keseluruhan novel ini, novel Lita dan Bumi ini adalah bacaan yang bisa dibilang direkomendasikan bagi pecinta romansa tentunya, yang memberikan kisah dengan kadalam yang psikopatik dan kisah. Oke, Oke, makasih ya Alvin, sangat senang sekali udah pengalamannya. Dan tentunya itu apa yang bisa kalian pahami dari materi ini. Nah, ini ibu akan kasih kalian soal, dan ini ada kertas benar atau salah. Nah, di sini ibu akan menjelaskan satu pertanyaan, satu pernyataan. Nah, menurut kalian itu benar atau tidak? Kalian kalau benar, merasa benar, kalian angkat benar. Kalau kalian merasa itu salah, kalian angkatnya salah. Dan ini akan masuk ke dalam penilaian ya. 5 soal aja. Ini kayak kita ya. Iya. Kita jelas. Nah, jadi di sini ibu akan pastikan satu pernyataan. Nah, misalnya menurut kalian nih pernyataan itu benar, kalian angkat kertasnya benar, tulisan benar. Kalau menurut kalian itu pernyataannya salah, kalian angkat salah. Nah, ini akan menjadi poin kalian ya untuk kalau begini kok ragu-ragu ya, ragu-ragu nggak sih? Nggak masuk dalam penilaian ya. Dan tadi ibu akan catat nih siapa aja yang benar, siapa aja yang salah. Jadi, yang pertama, dengarin ya, benar-benar. Teks ulasan adalah teks yang berisi penilaian atau evaluasi terhadap suatu karya seperti film, buku, atau produk. Benar atau salah? Ya, betul, benar. Benar semua ya. ya. Soal pernyataan yang kedua, struktur teks ulasan terdiri dari orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Apakah benar atau salah? Ya, betul, salah. Yeay. Ini kita sudah pernah soal. Soal yang ketiga, pernyataan yang ketiga, bagian orientasi dalam teks ulasan berisi kesimpulan akhir atau pengulasan tentang kualitas karya. Apakah benar atau salah? Jawabannya yaitu salah. Ya, nanti lain kali mungkin bisa diperhatikan ya materinya, atau mungkin lupa kali ya, nggak apa-apa. Jadi agak bentar ya. Dua pernyataan lagi, pernyataan yang keempat, dengarin benar-benar biar kalian nggak salah lagi. Yang keempat yaitu teks ulasan hanya boleh memuat komentar
cukup sekian dalam materi yang selesai dijelaskan yaitu teks ulasan. Semoga videonya bisa dipahami dengan baik dan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.